Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mudaroba tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Nah, di sini kami akan mempresentasikan akad Mudarobah Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Widya Nur Hidayah. Yang kedua ada Nabila, dan yang ketiga ada Indah Risti Dewi. Nah, selanjutnya di sini ada definisi mudarobah. Nah, mudarobah ini merupakan sebagai akad kerjasama usaha di antara kedua pihak, di mana pihak pertama ini atau biasa disebut pemilik dana atau syihabul ma'al, mereka ini menyediakan seluruh dana. Nah, sedangkan pihak kedua ini atau yang disebut pengelola dana atau mudarib bertindak sebagai pelaku pengelola dana. Nah, lalu mereka ini keuntungannya dibagi di antara mereka, lalu sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial ini itu ditanggung oleh pemilik dana. Nah, yang selanjutnya di sini ada jenis akad mudarobah, ada 3, yaitu yang pertama ada mudarobah mutlaqah atau biasa disebut investasi tidak terikat. Nah, jenis akad mudarobah yang ini itu memberikan kebebasan penuh kepada mudarib dalam mengelola modal dan akan yang diberikan oleh syihabul mal. Nah, mudarib ini dapat menggunakan modal tersebut itu untuk investasi atau sebuah bisnis. Lalu yang kedua di sini ada mudarobah muqayyada atau investasi terikat. Nah, biasanya ini jenis akad mudarobah ini memberikan syarat tertentu pada pengelola modal yang dilakukan oleh mudarib. Nah, syarat ini tuh biasanya berupa sebuah investasi atau sebuah usaha yang harus dilakukan oleh mudarib. Nah, yang ketiga ini ada mudarobah musyarakah. Nah, jenis akad mudarobah ini di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di sini ada contoh akad mudarabah. Ada beberapa bentuk mudarabah. Misalnya, yang pertama ada mudarabah mutalaqah. Jadi contohnya Pak Ali nabung deposito mudarabah selama 100 juta di bank syariah selama 1 tahun. Bank bebas mengelola uang itu untuk usaha halal apapun. Nanti keuntungannya bisa dibagi sesuai presentasi yang sudah disepakati. Yang kedua ada mudarabah muqayyadah atau investasi terikat. Jadi contohnya tuh Bu Siti investasi 200 juta di bank syariah, tapi dengan syarat hanya boleh dipakai untuk membiayai UMKM makanan halal di Bandung. Jadi penggunaan dana ini dibatasi sesuai permintaan Bu Siti. Yang ketiga ada mudarabah musyarakah. Contohnya Pak Budi buka rumah makan dengan modal 300 juta dari dirinya dan 700 juta dari bank. Jadi Pak Budi sekaligus jadi pengelola dan juga penyumbang modal. Keuntungannya bisa dibagi sesuai modal dan nisbah yang disetujui bersama. Di sini ada rukun dan ketentuan syariah akad mudarabah. Yang pertama ada pelaku atau pihak yang terlibat. Jadi di mudarabah itu minimal ada 2 pihak. Yang pertama pemilik modal atau syahibul ma'al, yaitu orang yang punya uang atau aset yang dipakai untuk usaha. Syaratnya harus bisa bertanggung jawab, punya hak penuh dan atas modal yang diberikan. Ketiga, tidak ikut ngatur operasional usaha sehari-hari. Selanjutnya tetapi boleh mengawasi dan minta laporan. Jadi tugas utamanya itu menyediakan modal. Yang kedua ada pengelola usaha, yaitu orang yang menjalankan usaha pakai model yang tadi. Jadi syaratnya harus mampu menjalankan usaha, punya skill, amanah, dan bisa dipercaya. Jadi tugas utamanya menjalankan dan mengembangkan usaha. Intinya yang punya modal tidak ikut bekerja, yang bekerja tidak mengeluarkan modal. Selanjutnya ada objek mudarabah. Ini yang dijadikan dasar akad, yaitu modal. Modal harus berupa uang, aset yang jelas nilainya, jumlah jelas dari awal, diserahkan tunai di awal akad, tidak boleh berupa piutang dan tidak boleh samar-samar. Selanjutnya ada kerja atau usaha. Yang mengelola usaha adalah si pengelola. Pemilik modal ini tidak boleh terlalu ikut campur operasional, misalnya menentukan cara produksi, sistem penjualan, manajemen karyawan. Kalau pemilik modal ikut terlalu campur, akad bisa berubah jadi akad lain, bukan mudarabah. Selanjutnya yang ketiga ada ijab kabul atau akad kesepakatan.
Ini adalah proses saling setuju antara pemilik modal dan pengelola. Harus ada pernyataan menyerahkan modal, pernyataan menerima dan mengelola modal, kesepakatan bagi hasil, dan ketentuan lainnya. Bentuk ijab kabul boleh dalam lisan, tulisan, lewat surat, atau dokumen resmi. Yang penting kedua pihak sama-sama paham dan ridho tanpa paksaan. Selanjutnya ada nisbah keuntungan atau bagi hasil. Jadi yang paling penting dalam mudharabah. Misalnya 60% untuk pengelola, 40% untuk pemilik modal. Jadi aturan pentingnya tidak boleh ada jaminan keuntungan tetap dan tidak boleh berubah sepihak. Kecuali kerugian karena kelalaian pengelola. Jadi maka pengelola harus bertanggung jawab. Jadi akad mudharabah ini bisa bikin kerjasama usaha lebih adil. Pemilik modal dapat bagi hasil, pengelola dapat dari keuntungan, dan semua dilakukan tanpa riba sesuai prinsip syariah. Lalu di sini dilanjut dengan berakhir akad mudharabah yang dimana ada 5 poin. Yang pertama itu ada mudharabah berakhir pada periode yang ditentukan. Nah, akad mudharabah ini kan kerjasama bagi hasil. Seringkali memiliki jangka waktu yang disepakati di awal, baik itu beberapa bulan atau beberapa tahun. Begitu periode ini berakhir, secara otomatis akad juga berakhir. Nah, ini juga menunjukkan adanya kedisiplinan waktu dalam kontrak syariah. Yang dimana sama seperti kontrak pada umumnya, jika pemilik modal atau syaibul ma'al dan mudharib pengelola dana menyepakati kerja sama selama 1 tahun, maka setelah tanggal jatuh tempo tersebut, akad mudharabah secara umum itu telah berakhir. Nah, ini adalah bagian dari komitmen dalam menjalankan kontrak sesuai syariat. Yang kedua adalah salah satu pihak mengundurkan diri. Penjelasannya itu adalah jika pengunduran diri adalah salah satu pihak karena akad ini bersifat ta'awun atau tolong-menolong dan didasari kerelaan, salah satu pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Misalnya, mudharib merasa tidak sanggup melanjutkan pengelolaan bisnis atau syaibul ma'al menarik kembali dananya. Penting untuk digarisbawahi, jika terjadi pengunduran diri di tengah jalan, maka harta mudharabah harus dilikuidasi atau dihitung hasil keuntungannya terlebih dahulu untuk diselesaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga ada salah satu pihak meninggal atau kehilangan akal. Nah, karena di sini penjelasannya jika salah satu pihak, terutama mudharib, karena ia yang menjalankan usaha, lalu meninggal dunia atau hilang akal, maka akad mudharabah secara otomatis berakhir. Konsepnya jika berakad dengan orang yang cakap secara hukum dan kemampuan mudharib adalah kunci keberhasilan. Jika itu hilang, harta mudharabah akan dikembalikan kepada syaibul ma'al setelah dihitung keuntungan atau kerugiannya. Yang keempat ada pengelolaan dana tidak menjalankan usahanya sebagaimana pengelolaan dana. Nah, kalau poin 4 ini tentang prestasi atau pelanggaran amanah oleh mudharib. Nah, jika syaibul ma'al mendapati bahwa mudharib tidak menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatannya, maka misal nih, dana digunakan untuk kepentingan pribadi atau diinvestasikan di sektor yang tidak disepakati, maka ini adalah alasan yang kuat bagi syaibul ma'al untuk membatalkan akad dan menuntut pertanggungjawaban atas dana yang diserahkan. Yang kelima adalah sudah tidak ada modal. Yang dimana kondisi ini tuh sudah tidak ada modal yang tersisa. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian yang total hingga modal yang habis, dengan catatan kerugian tersebut bukan karena kelalaian atau kecurangan mudharib, maka secara otomatis akad mudharabah berakhir karena tidak ada lagi isi yang diusahakan. Dalam konteks mudharabah mutlakah, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh syaibul ma'al. Lanjut, alasan BSI di merger. Jadi merger ini kan menggabungkan 3 bank sekaligus, yaitu syariah milik BUMN. Yang dimana yaitu ada Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Lalu mengapa sih BSI ini di merger? Alasannya adalah yang pertama dari merger ini adalah untuk memperbesar kapasitas dan daya saing dengan menyatukan modal dan aset dari ketiga bank. BSI kini memiliki kekuatan
finansial yang jauh lebih besar. Kapasitas ini sangat vital karena kemungkinan BSI untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar dan korporasi yang sebelumnya sulit dijangkau oleh bank syariah secara terpisah. Modal ini juga cukup besar untuk memperkuat ketahanan bank terhadap berbagai resiko ekonomi. Lalu, alasan lainnya juga margin ini membawa dampak strategis eksternal secara layanan. BSI juga mewarisi seluruh jaringan kantor cabang dan ATM dari ketiga bank, yang berarti perluasan jaringan yang signifikan. Nah, hal ini juga menjadikan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah menjadi sangat luas, sehingga mempercepat tercapainya inklusi keuangan syariah di seluruh pelosok Indonesia. Nah, singkatnya itu adalah pembentukan BSI adalah langkah strategis untuk menciptakan bank syariah yang kuat, efisien, dan memiliki jangkauan yang luas yang akan menjadi pilar utama dalam memajukan ekonomi syariah di tanah air. Selanjutnya yaitu ada tren pembayaran BSI. Selanjutnya ada tren pembiayaan BSI tahun 2021. Nah, dari data ini memberikan gambaran menarik mengenai pergeseran strategi bank pasca merger. Jadi, di sini kita perhatikan baris paling atas itu tentang pembiayaan mudharabah. Terlihat adanya penurunan yang cukup tajam pada tahun 2020. Penyaluran pembiayaan ini berada di angka 2,6 triliun rupiah. Namun di tahun 2001 turun drastis menjadi sekitar 1,59 triliun rupiah. Nah, penurunan ini tuh sekitar 38,7%. Ini tuh mengidentifikasikan bahwa isi penyaluran dana BSI tampaknya sedang memperketat atau mengurangi porsi pembiayaan dengan skema bagi hasil ini. Nah, lalu namun fenomena yang sangat kontras ini tuh terjadi pada sisi penghimpunan dana dari masyarakat, yang dimana kita lihat di bagian bawah tabel, kita bisa melihat total dana syirkah temporer yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito mudharabah. Nah, justru mengalami lonjakan yang signifikan dari angka 151,8 triliun rupiah di tahun 2020 naik sehingga menjadi 178,3 triliun rupiah di tahun 2021. Nah, kenaikan ini juga sebesar 17,5% didorong oleh pertumbuhan positif di seluruh simpanan, terutama giro mudharabah yang naik sangat tinggi. Di sini ada tren pembiayaan BSI tahun 2022. Pada tahun 2022, produk mudharabah di BSI secara umumnya mengalami perkembangan yang cukup bagus. Yang paling terlihat naik tuh di pembiayaan mudharabah neto dari sekitar 51 triliun jadi 60 triliun. Artinya naik karena makin banyak nasabah yang ambil pembiayaan berbasis bagi hasil. Yang kedua ada giro mudharabah, naiknya besar banget sampai 8,4,8%. Ini menunjukkan banyak nasabah perusahaan atau lembaga yang mulai pakai giro berbasis syariah. Terus selanjutnya ada deposito mudharabah, naik sedikit sekitar 1,29%. Jadi artinya deposito mudharabah ini tetap diminati sebagai tempat investasi yang aman. Yang justru turun itu adalah tabungan mudharabah cukup drastis. Dari 63 triliun jadi 7 triliun. Jadi kemungkinan karena banyak nasabah yang pindah ke produk lain yang dianggap lebih menguntungkan seperti giro dan pembiayaan. Jadi secara keseluruhannya produk mudharabah di BSI ini tahun 2022 menunjukin tren positif. Banyak nasabah yang semakin percaya dengan sistem bagi hasil, terutama pada pembiayaan dan giro. Walaupun tabungan mudharabah turun, tapi secara total mudharabah
tetap berkembang dan jadi pilihan nasabah. Nah, selanjutnya di sini ada tren pembiayaan mudharabah BSI tahun 2023. Nah, tren pembiayaan mudharabah BSI tahun 2023 ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan pembiayaan mudharabah neto mencapai 1,83 triliun, naik sampai 82,81% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1 triliun. Pertumbuhan terbesar terlihat pada sektor perantara keuangan. Nah, di sini ada tabel perbandingan dari tahun 2022 sampai 2023-nya. Nah, ada yang pertama di sini itu ada pembiayaan mudharabah neto. Nah, pada tahun 2022 ini hanya sebesar Rp1.101.957. Nah, pada tahun 2023 ini naik sebesar Rp1.831.652. Nah, pertumbuhan ini mencapai 82,81%. Nah, yang kedua ini ada giro mudharabah. Pada tahun 2022 ini sebesar Rp22.723.088. Pada tahun 2023 ini itu mencapai Rp32.353.865. Nah, pertumbuhan ini meningkat sebesar 42,38%. Pada tabungan mudharabah pada tahun 2022 sebesar Rp77.269.706. Pada tahun 2023-nya ini naik sebesar Rp77.700.070. Nah, pertumbuhan ini itu naik sebesar 7,51%. Pada deposito mudharabah pada tahun 2022 yaitu Rp100.485.930. Nah, pada tahun 2023-nya itu sebesar Rp115.848.096. Nah, pertumbuhan ini naik mencapai 15,29%. Nah, dari data tren pembiayaan mudharabah tahun 2022 pada tahun 2023 ini menunjukkan bahwa produk mudharabah di BSI mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan baik dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan. Peningkatan terbesar terjadi pada pembiayaan mudharabah neto yang tumbuh lebih dari 80% dibandingkan tahun sebelumnya. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.